Ratusan kepala keluarga di RT 1 RW 12 Kelurahan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan mulai mengungsi ke gedung Madrasah Al-Jihadiyah dan Aula Masjid Al-Umariyah Bintaro. Sebagian besar warga memilih mengungsi karena ketinggian air yang semakin meningkat. Ketua RT 01 RW 12 Kelurahan Bintaro, Yusef Sihabudin, mengungkapkan bahwa sekitar 150 kepala keluarga telah mengungsi di lokasi tersebut. Mayoritas dari mereka adalah balita dan kebutuhan pengungsi telah disiapkan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan. PRT, untuk warga yang terdampak banjir di sini ada berapa kepala keluarga PRT? Ya, kita di RT 1 RW 12 ini hampir 90% kena banjir terdampak ya. Kita kalau dihitung kakak itu ada sekitar 150 kakak. Kalau jiwanya kemarin kita data sekitar 600-an lah kurang lebih, 600 jiwa. Nah, untuk tempat pengungsian bagi warga terdampak sendiri di sini ada berapa titik lokasi PRT? Yang utama kita di sini di madrasah ya, di aula Masjid Al-Umariyah. Ini dari tahun ke tahun memang kalau banjir pasti kumpulnya di sini karena ini tempat yang paling memadai di kita. Alternatif lain kalau ini udah penuh, kita ada madrasah, paling naik ke madrasah. Kalau madrasah penuh juga kita ada di depan di Trisakti. Ya, PRT, untuk kebutuhan logistik sendiri untuk warga itu seperti apa PRT? Apakah sudah tersedia kah? Sampai saat ini kita baru dapat bantuan dari Dinas Sosial. Tadi ada nasi kotak 100 dari Mizan juga ada, terus dari PLN tadi juga ada bantuan. Cuman karena data yang terkirim dari kita itu adalah 100 orang yang mengungsi di titik ini, sehingga bantuan tersebut sangat jauh dari cukup gitu. Padahal kita ada sekitar 600 jiwa yang terdampak banjir. Walaupun dia tidak mengungsi di sini, walaupun dia ada di rumah, tapi mereka di rumah juga nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan, karena emang bawahnya terendam. Artinya ada sebagian warga yang memilih bertahan di rumah gitu? Betul, ada hampir 60% lebih lah. Mereka masih bertahan karena ini banjir hanya sekitar 1 meter ke bawah lah ya. Jadi lantai atasnya masih bisa dipakai, cuman dia nggak bisa berkegiatan. RT, ini kan kita lihat sebagian besar warga yang mengungsi di sini adalah balita ya PRT ya. Betul. Nah, untuk kebutuhan balita sendiri itu sih udah terpenuhi belum PRT? Ya, kita kurang lebih ada 70 orang balita ya di RT 1 ini. Sampai saat ini baru ada bantuan untuk balita ini dari Dinas Sosial. Dari Puskesmas, tadi ada ngirim biskuit untuk anak dan susu untuk ibu hamil. Baru itu, sampai saat ini belum ada bantuan lain. Sementara itu, Sekretaris Kelurahan Bintaro, Ali Irfan, menjelaskan bahwa jumlah warga terdampak di wilayah ini mencapai 625 jiwa dari 225 kepala keluarga. Sebagian warga masih memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka, sedangkan sisanya telah dievakuasi ke lokasi pengungsian yang telah disediakan. Jumlah warga terdampak termalam berapa? Untuk jumlah warga yang terdampak di lingkungan Komplek IKPN RW 04 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Administratif Jakarta Selatan, itu kurang lebih 625 jiwa. Dan jumlah RT-nya di sini ada 5. Jumlah kakaknya itu sekitar 225. Ini juga kita selaku aparat wilayah bersama jajaran kelurahan, Pak RW, serta 3 pilar dari Kapolsek, dari Polsek Pesanggerahan, Satpol PP dan Babinsa, dari Koramil, kami selalu melakukan mitigasi bencana dan proses evakuasi warga yang memang warga membutuhkan logistik ataupun makanan siap saji untuk keberlangsungan bertahan hidup di wilayah sekitar. Mayoritas warga mau mengungsi apa?
Untuk mayoritas warga ini kita 50-50 ya Mbak. Jadi ada 50% warga yang memang mau mengungsi. Kita juga sudah menyiapkan posko pengungsian di kampus Trisakti, kebetulan dekat berada di lokasi dekat komplek IKPN. Lengkap kita bangun tenda dengan peralatan-peralatan yang memang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Jadi yang 50%-nya kebetulan masih bertahan di rumah masing-masing yang memang notabene rumah mereka ini 2 lantai, jadi mereka bertahan di lantai 2 rumah mereka. Kita siapkan sebanyak kurang lebih 200 nasi box yang sudah disiapkan untuk warga masyarakat. Dan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk dapat memberikan bantuan yang itu terkait dengan bantuan-bantuan seperti makanan siap saji dan bantuan selimut ataupun perawatan-perawatan yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Hingga saat ini, petugas gabungan dari TNI, Polri, relawan, dan BPBD masih terus melakukan evakuasi, terutama terhadap lansia dan balita, ke tempat yang lebih aman. Ketinggian air hingga malam tadi masih terus meningkat, sehingga proses evakuasi dilakukan dengan lebih intensif.